Oke, ini ya. Saya ulang dikit aja. Dari 1A di sini jawabannya tutup, ya, interval tutup. Terus buat yang 1D, ini ya fungsinya. Kalau mau dibuka, definisi mutlaknya silahkan gitu ya. Kalau misalnya masih bingung ini gimana gitu cari nilai minimumnya. Tapi kalau yang udah terbiasa, terus kalau misalnya mau jalan dari grafik fx sama dengan mutlak x gitu. Artinya kan kalau mutlak x min satu geser ke kanan sejauh satu satuan. Kalau mau jalan dari situ juga boleh gitu ya. Nilai minimumnya nol. Nilai minimumnya nol itu tercapai di x sama dengan satu gitu. Di sini karena turunannya tidak ada di titik x sama dengan satu, jadi makanya di sini merupakan titik singular. Ya. Ini kalau turunan pertamanya lebih besar dari nol, itu monoton naik. Kalau turunan keduanya kurang dari nol, itu cekung ke bawah. Oke, kita lanjut aja yang F ya. Sini F double aksennya X kuadrat dikali X min 2. Oke, di sini ditanya F-nya cekung ke atas sama cekung ke bawah di interval mana gitu ya. Ini udah langsung dikasih turunan keduanya, berarti kita langsung cek tanda aja. Kita lihat pembuat nolnya itu siapa di sini. X kuadrat, saya tulis dulu pembuat nol. Pembuat nol dari X kuadrat dikali X min 2 sama dengan nol. Artinya di sini kita dapat X sama dengan nol atau X sama dengan 2 ya pembuat nolnya. Kalau udah dapat pembuat nol, kita langsung cek tanda. Cek tanda seperti biasa kita bikin garis bilangannya. Kita bikin garis bilangannya, ini nol sama 2. Oke, jadi ada 3 daerah, kita pilih gitu ya masing-masing titik gitu. Yang gampang aja. Jadi kalau misalnya buat di daerah satu gitu ya ini ya. Ini jadi daerah satu, 2, dan 3. Oke, buat yang daerah satu yang gampang aja ya. Misalnya min satu gitu titiknya. X sama dengan min satu. Ini untuk yang daerah satu. Oke, jadi kita dapat di sini F double aksennya gimana nih? F double aksen min satu jadinya. Ya, ini jadi min satu kuadrat dikali min satu kurang 2. Ini positif kali negatif ya. Berarti di sini kurang dari nol. Ketemunya negatif. Nggak perlu dihitung sampai dapat nilainya, tapi yang penting kalian dapat gitu. Hasilnya negatif atau positif. Itu juga udah cukup. Terus kalau buat yang daerah kedua, pilih X-nya sama dengan satu gitu ya. Sini yang gampang aja lah. Pilih-pilih nilainya ya. Satu dikali satu min 2. Oh, masih negatif juga ya. Negatif juga di sini. Terus yang ini 3, daerah yang ketiganya. Nanti kalau misalnya di kuis atau ujian mah nggak perlu selengkap ini. Ini saya contohin aja. Nanti ke bawah-bawah juga saya nulisnya nggak akan selengkap ini. Supaya cepat. Ini 3 kuadrat dikali 3 min 2. Hasilnya positif ya. Jadi positif. Oke, jadi di sini diminanya tadi cekung ya. Kecekungannya. Cekung ke atas. Cekung ke atas pada. Berarti artinya di sini yang turunan keduanya itu positif ya. Jadi cekung ke atas pada 2 sampai tak hingga. Oke, sedangkan cekung ke bawah pada ya dari minta hingga eh sorry sampai nol gabung nol sampai 2 ya. Terus ada nggak titik beloknya? Titik beloknya ada. Titik beloknya di sini yang terjadi perubahan kecekungan. Nah, kalau di sini nol. Kita lihat daerah sebelah kiri sama kanannya di sini ya daerah satu sama daerah 2 ternyata sama ya nilainya itu negatif. Tidak terjadi perubahan gitu ya. Nah, berarti di sini kalau nol bukan titik beloknya. Sedangkan kalau yang 2 ini karena terjadi perubahan dari negatif jadi positif gitu ya, dari cekung ke bawah jadi cekung ke atas, berarti di sini titik beloknya gitu. Jadi titik belok. Titik beloknya itu
di X sama dengan 2 karena kita nggak tahu ya F-nya apa. Yang kita dikasih itu F double aksen ya, turunan keduanya. Jadi kita nggak perlu cari F-nya, tulis aja. Jadi F2 gitu titiknya ya. Oke, titik belok. Ini saya kasih catatan. Terjadi perubahan kecekungan. Kecekungan. Oke. Kak, maaf Kak, mau nanya. Iya. Tadi yang minta hingga nol digabung nol sampai 2, Mm-mm. kenapa nggak ditulis minta hingga sampai 2? Ya, Enggak, soalnya di nolnya itu titik beloknya. Enggak, bukan titik belok ya. Sorry, sorry, sorry. Di nolnya, kenapa nggak ditulis? Nggak boleh nggak ya kalau nggak ditulis ya? Soalnya kebiasaan kalau kayak gini nolnya nggak di-include sih. Karena eh, kecekungan itu dia harus strict lebih besar dari lebih besar dari nol atau kurang dari nol ya, berdasarkan definisinya. Jadi ketika dia sama dengan nol itu nggak termasuk dia cekung ke bawah atau cekung ke atas sih. Jadi makanya di sini sebenarnya nolnya itu tuh nggak masuk gitu. oke Kak. Oke ya, dari definisi. Maaf kamu nanya lagi Kak. Ya, Tadi bukannya yang nggak boleh nol itu fx-nya ya Kak? Kalau yang di situ kan x-nya. fx-nya yang nggak boleh nol. Enggak, dari definisi turunannya, turunan keduanya. Sama kemonotonan juga. Oke Kak. Bener nggak? Seingat saya memang ada dari definisinya. Nah ini ya, dia harus strict lebih besar dari nol, kurang dari nol ya. Jadi kalau yang dia sama dengan nol, nggak masuk gitu. Ini, concavity theorem. Ya, di sini harus strict lebih besar dari nol atau kurang dari. Jadi kalau yang sama dengan nol nggak masuk ya. Ya lanjut dulu ya yang G ya. 1G. G ini pakai uji turunan pertama ya. Oke, ini F aksen X-nya. X dikali X min 2. Oke, ini sama pembuat nolnya. Pembuat nolnya X dikali X min 2 sama dengan nol. Jadi X sama dengan nol atau X sama dengan 2. Cek tanda. Cek tanda. Berarti di sini dapat nol sama 2. Ya, kayak tadi lagi. Kalau nggak mau ditulis daerah 1 2 3 juga nggak apa-apa. Mau langsung plus min juga nggak apa-apa. Ya. Kalau min satu di sini jadi positif ya. Kalau satu negatif, 3 positif ya. Oke, di sini kalau dari uji turunan pertama, jadinya kita lihat kalau yang daerah satu di sini dia monoton naik. Sedangkan ini yang di tengah monoton turun, ini yang ketiga monoton naik lagi ya. Jadi ini dapat si F0-nya di sini adalah nilai maksimum ya. Jadi kalau digambar tuh kurang lebih jadinya gambar grafiknya gini, gitu ya. Ini pas di nol, ini di 2 gitu. Kurang lebih ya gambarnya kayak gini. Belum tentu kayak gini. Nilainya berarti di F0 itu maksimum.
maksimum. Kemudian untuk di F2 itu nilainya minimum ya. Minimum. Oke. Lokal ya dari F. Oke, kita lanjut yang H. 1H, luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4. Kalau nggak kebayang, gambar aja, nggak apa-apa. Oke, ini persegi panjangnya. Panjangnya X. Terus keliling. Keliling itu rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Kelilingnya 4, ini 2. Si lebarnya mah nggak apa-apa, saya namain L dulu gitu ya. X-nya, P-nya itu adalah X. Lebarnya kita nggak tahu. Nah, lebarnya ini mau kita nyatakan dalam X ya. Jadi dari sini ini dibuka aja. Masukin ya duanya satu-satu. Ini 2X tambah 2L. Oke, di sini kita pindah ruas ya. L sama dengan 4 min 2X dibagi 2. Atau 2 min X jadinya. Ya, terus LX. LX-nya adalah panjang kali lebar ya. Panjangnya X dikali lebarnya 2 min X. Mau dibuka 2X min X kuadrat juga boleh. Ya. Terus daerah asal jangan lupa berarti di sini X-nya itu harus lebih besar dari 0. L-nya juga harus lebih besar dari 0. Karena kita di sini udah ngomonginnya panjang ya, panjang dari bilang datar gitu. Oke, L-nya harus lebih besar dari 0, positif ya, berarti di sini 2, artinya di sini 2 min X itu lebih besar dari 0. Jadi kita dapat 2-nya, 2 lebih besar dari X atau X kurang dari 2. Nah, di sini X-nya juga lebih besar dari 0 ya. Jadi kita dapat DL-nya. Domainnya adalah X. X-nya itu harus di antara 0 sampai 2. X bilangan real gitu. Oke, terus tadi fungsi luasnya udah, domain udah, sama luas maksimumnya. Jadi kita harus ngitung luas maksimumnya ya. Luas maksimum di sini kalau kita pakai turunan, ini kita hitung turunannya, turunan pertamanya aja cukup. Berarti ini jadi 2 min 2x. Oke. Kalau mau cari nilai maksimum atau minimum ekstrimnya gitu ya. Kalau pakai turunan ini langsung sama dengan 0 aja ya. Kalau sama dengan 0 berarti kita dapat x-nya sama dengan 1. Nah, dari x yang kita peroleh dari turunan yang sama dengan 0, titik stasionernya gitu ya. Ini kita balikin ke fungsi awalnya, L1-nya. Gitu. Ini buat nyari nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya berarti jadi 2 dikali 1 min 1 kuadrat. Oke, ini jadi 1 ya. Kak, boleh ulang yang domain nggak, Kak? Aku belum ngerti banget. Oh, kalau yang domain itu, di sini kan kita soalnya konteks dari ceritanya adalah panjang, ngomongin persegi panjang gitu ya. Kalau ngomongin persegi panjang berarti si panjang sama lebarnya itu harus positif, betul ya? Dan nggak boleh nol juga gitu. Karena di sini nggak boleh nol, ya tentu karena ada kelilingnya. Kalau misalnya nol kan berarti nggak bentuk jadi persegi, nggak jadi persegi panjang gitu. Ya, berarti di sini harus lebih besar dari nol. Bilangan positif gitu. Ya, bukan non negatif. Kalau non negatif kan berarti masih boleh positif, boleh nol. Oke, berarti di sini ada syarat yang pertama, x-nya itu harus lebih besar dari nol. Terus kita tadi definisiin L-nya itu lebarnya gitu ya. Berarti lebarnya juga harus lebih besar dari nol. Nah, tadi setelah dari rumus keliling itu kita dapat hubungan antara L dan X. Ya, ternyata L atau lebar itu sama dengan 2 dikurang X. Ya, yang ini. Oke, jadi di pertilaksamaan ini saya ganti L-nya jadi 2 min X. Dari 2 min X ini, saya pindah ruas, X-nya saya ke kananin, jadi 2 lebih besar dari X. Atau kalau misalnya bingung kayak gini, mau diganti juga nggak apa-apa. Ya, jadi X kurang dari 2.
Nah, jadi kita udah punya dua nih di sini syaratnya. X-nya itu harus lebih besar dari nol dan X-nya harus kurang dari 2 gitu. Ya, jadi makanya di sini kita dapat domainnya jadi X lebih di antara 0 sampai 2. Tuh. Dan X-nya juga bilangan real. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, Maaf, ya, boleh agak Gimana? diulang nggak Kak yang, sorry, yang fungsi luas itu masih agak fungsi kurang. luas LX yang ini, Iya, kalau kalau luas persegi panjang itu kan artinya panjang dikali lebar ya. Panjangnya tadi kita udah dikasih, panjangnya itu dikasih dari soal. Panjangnya adalah X gitu yang ini. Oke, terus oh ngerti ya? Oke, udah ngerti. Oke, jadi oke Kak, ya ya. makasih Kak. Ini ya, oke sip. Jadi skip aja ya yang ini ya. Ini saya cuman mau nambahin ini ya. Kalau dari sini kan X sama dengan satu, ini adalah pembuat nolnya kan ya. Berarti sebenarnya kita bisa cek tanda dari sini. Cek tanda dari si pembuat nolnya di sini cuma satu. Oke, berarti gampang ya dua daerah aja. Berarti antara kurang dari satu sama lebih besar dari satu. Kita cek positif atau negatif gitu. Yang nol, kalau misalnya nol, oh di sini positif. Terus kalau yang sebelah kanannya satu, pilih dua gitu misalnya. Ya. Pilih dua, dua dikurang dua kali dua. Oke, dua dikurang dua kali dua. Hasilnya jadi negatif ya, kurang dari nol. Oke, ini berdasarkan uji turunan pertama dari kemonotonannya. Terbukti ya gitu kalau misalnya si X sama dengan satu di titik X sama dengan satu ini, itu jadi nilai maksimum lokalnya gitu. Ya, maksimum lokal karena di sini kita udah ngebatasin daerahnya cuma dari 0 sampai 2 gitu. Maksimum, sorry, maksimum global ya. Jadi luas maksimum persegi, persegi panjang tersebut adalah satu ya. Jadi disebut maksimum itu betul ya. Dari uji turun pertama. Benar, saya mute. Oke, ini ya nomor satu bagian H udah kejawab semua ya. Rumus L, daerah asal sama nilai maksimum, luas maksimum. Kalau yang ini gampangnya ini teorema nilai rata-rata TNR. Teorema nilai rata-rata jika fungsinya di sini kalau yang interval tutupnya di sini dia harus kontinu F-nya. Oke, F-nya kontinu dan di selang bukanya ya interval bukanya ini dia harus terdiferensialkan. Nah, Kak, konsep kalau itu jawabnya punya turunan gitu, boleh nggak Kak? boleh dan punya turunan pada AB. Sebenarnya beda-beda gitu ya bahasanya. Terdiferensialkan, diferensiabel boleh juga, punya turunan boleh juga. Oke. Tapi yang penting maknanya sama lah ya, punya turunan gitu. Gitu. Oke, itu nomor satu ya yang dibahas di minggu ini. Nanti yang hijau-hijau di minggu depan. Lanjut dulu ya, nomor Maaf, dua. boleh lihat yang ini tadi nggak Kak? Yang mana? Yang ini Mau- tadi Kak, Yang nomor H, yang nomor H lagi, yang nomor satu, yang I, ya, yang I ini ya. Ini istilah terdiferensialkan saya ngikutin dari tutorial yang sebelumnya gitu ya. Biar nggak bingung, jadi supaya konsisten istilahnya. oke Kak, makasih Oke, Kak. ya. Sip, nomor 2 diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tutup di bawah ini. Oke, jadi kalau buat yang nomor 2 C, domainnya gitu ya. D-nya di sini jadinya 1 sampai 3. Kita ngikutin dari gambarnya aja ya. Kok 1, 0. Ini 0 ya. Domain kita ngelihat dari sumbu X-nya ya. Dari 0 ini sampai dia 3. Definisinya di situ.
diminta tentukan titik kritis nilai minimum maksimum. Titik kritisnya dulu. Titik kritis. Kalau titik kritis, di sini kita cuma perlu sebutin nilai X-nya aja. Ya, jadi misalnya X-nya 0, 1, 2, 3 gitu. Nggak perlu dicari Y-nya. Beda sama titik belok. Kalau tadi titik belok itu harus bentuknya kayak gini ya. Koordinat gitu. X, Y. Oke, titik kritis itu ada 3 ya. Titik ujung. Titik ujung mah gampang pisan ya. Jadi ini mah ujung-ujung dari domainnya aja. Titik ujung berarti di sini X sama dengan 0 sama X sama dengan 3. Udah beres. Paling gampang ya. Terus titik kritis yang lain adalah titik stasioner. Titik stasioner. Alias ini turunannya 0 gitu ya. Kalau misalnya ini sebenarnya nggak ada fungsi F gitu ya. Tapi ini biar cepat aja lah. F aksen X-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi turunan fungsinya sama dengan 0. Ini anggaplah F gitu. Ya saya ngedefinisiin sendiri aja. Nah, kita udah belajar di bab turunan. Kalau yang turunannya sama dengan 0, berarti kemiringannya itu sama dengan 0. Kalau yang kemiringan sama dengan 0 apa? Berarti sejajar sama sumbu X ya, Iya, Kak. garis horizontal. Nah, jadi kalau buat ngelihat titik stasioner, kalian lihat aja dari kemiringannya. Ya, dari grafik ini, mana nih yang kemiringannya itu sejajar sama sumbu X. Berarti di sini ya. Ketika di X-nya sama dengan 0, sama di X sama dengan 2 di sini. Gitu. Jadi titik stasionernya adalah X sama dengan 0 sama X sama dengan 2. Sama titik singular. Kalau titik singular, di sini F aksen X-nya tidak ada. Ya. Jangan lupa di sini kalau yang turunannya tidak ada, itu kalau yang dia tidak kontinu, udah jelas dia nggak ada. Terus yang ini, ya kemiringannya tegak di sini. Ini di X sama dengan 1. Kemiringannya tegak di sini. Ya, jadi X sama dengan 1. Sama yang terakhir, yang terjadi patahan. Ya, itu tidak ada. Oke. Berarti di sini titik-titik kritisnya adalah 0, 1, 2, 3. Oh iya benar ya, masing-masingnya tadi ada semua. Titik kritisnya di 0, 1, 2, 3. Terus tentukan nilai minimum sama maksimum. Kalau ini ngelihat langsung dari grafiknya aja ya. Berarti yang si satu ini jadi nilai maksimumnya. Terus yang min satu. Min satu ini nilai minimumnya. Kak, Ini saya mau nulisnya, nanya. ya kenapa? Maksudnya interval tertutup sama terbuka itu kayak gimana ya, Kak? Interval tertutup itu ini, yang pakai kurung siku. Kalau yang interval terbuka yang pakai kurung biasa. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Ini saya nulisnya berantakan. Nanti kalau kalian mah nulisnya harus rapih ya. Jangan ditanda-tandain kayak gini. Ini saya biar cepat aja. Ini juga ya. Nomor yang bagian D sama satu itu yang maksimumnya. Gampang kelihatan. Ya, ini, ya. Sama min satunya ini minimumnya. Maksudnya kalau di ujian nulisnya lengkap gitu ya. Nilai minimumnya adalah itu kan apa gitu. Kalau ini maka saya cuma ngebuletin, panahin, min. Nggak boleh ya. Biar lebih lengkap. Oke, 2D ya. 2D sama. Ini saya copy aja. Nah, ini ya. Udah sama aja. Titik kritis 3. Kalau dikasih ini domainnya, ada titik ujungnya ya di interval tutupnya. Ini saya hapus. Oke, dari domainnya dulu deh. Dari domainnya dulu, artinya di sini D-nya dari min satu ya. Dari min satu sampai 3. Berarti titik ujungnya X sama dengan min satu, X sama dengan 3. Titik stasionernya.
titik stasioner kurang lebih di sini ya. Dia datar di sini, datar juga. Hmm, Berarti yang ujung kayaknya nggak perlu lah. Yang ujung nggak perlu ya. Jadi kita lihat yang dalam-dalamnya aja. Jadi di sini X sama dengan 1. Belum. Terus yang titik stasioner berarti yang ini juga nggak perlu ya. Ujung-ujungnya. Jadi kita ambil yang di tengah aja. Soalnya kita nggak tahu apa yang, kalau misalnya di ujung tuh kita nggak tahu yang di sebelah kiri atau kanannya gitu. Jangan-jangan kalau misalnya dia patah, ya nggak ada turunannya ya. Jadi bukan titik stasioner. Jadi titik stasioner kalau bisa di tengahnya aja, jangan yang di ujungnya. Soalnya kalau yang ujung juga kan udah ke cover di bagian titik ujungnya. Ya buat titik kritis. Kita ralat. Jadi titik stasioner kita ambil yang di tengahnya aja. Oke, yang ini titik stasioner sama kalau yang singular di sini di X sama dengan -1 sama X sama dengan 2 ya. Di sini terjadi patahan gitu. Udah ya. Ini titik kritis sama tadi maksimum minimumnya udah. Kalau dikasih grafik lebih gampang gitu buat nyari nilai minimum sama maksimumnya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih grafiknya, berarti kalian harus jalan dari sini ya. Nilai minimum sama maksimum itu pasti ada salah satu dari titik kritis gitu. Kak, Maaf kalau bener. Kak, Tadi Kak, Halo ya. sorry tadi itu titik yang singularnya kenapa di min satu ya Kak? Eh, bener juga. Saya tuh ngelihat I-nya, sorry, di nol ya. Oke, thank you. Maksudnya yang ini nih. Saya ngelihatnya -1-nya. Benar, benar, benar. Di X-nya ya sama dengan nol ya. -1 mah Y-nya. X sama dengan nol. Oke. Thank you, sudah direvisi. Itu nomor 2D. 2D. Lanjut dulu ya. Nomor 3. Nomor 3. 3D. Tentukan semua titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tertutup yang diberikan. Di sini jadi udah dikasih fungsi sama intervalnya ya, daerah asal. Turunan pertama dari fungsi P adalah ini ya, langsung aja. P aksen X sama dengan 2 dikurang 3 dikali 2/3 X ini pangkatnya dikurangin 1 ya. Jadi 2/3 dikurang 1 -1/3. Oke, kita rapihin bentuknya jadi 2 dikurang 2 per X akar pangkat 3. Tuh ya, ini turunannya. Terus kita langsung cari titik kritisnya. Titik kritis. Oke, buat yang pertama dulu, titik ujung. Titik ujung. Karena di sini udah ditanya nilai minimum sama maksimum ya, jadi langsung aja. Ini buat titik ujungnya yang tadi intervalnya berapa? -1 sampai 8 ya. Jadi untuk X-nya -1, artinya di sini kita dapat Y-nya ya. Y-nya, sorry, bukan Y. P-nya ya. Eh, P-1. P-1-nya jadi 2 dikali -1 dikurang 3 -1 pangkat 2/3. Berarti ini hasilnya jadi -2 sama -3 ya. -5. Terus kalau buat berarti P 8
Jadi 2 dikali 8 min 3, 8, 2 per 3. Artinya jadi 16 dikurang, ini jadi 4, 12 ya. 4. Oke, yang kedua titik stasioner. Ada nggak titik stasionernya? Titik stasioner artinya, F lagi, kebiasaan F. Kita cari X yang memenuhi P aksen X sama dengan 0. Gitu ya, di sini artinya 2 dikurang 2 X 0. Ada nggak? Berarti di sini yang penyebutnya itu jadi 1 ya. Alias di sini jadi dapat akar pangkat 3 dari X sama dengan 1. Ya, jadi diperoleh X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. P 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3, 1, 2 per 3, 2 kurang 3, min 1 ya. Itu 3 titik singular. Turunannya yang tidak ada atau tidak terdefinisi, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Ya, karena penyebutnya kalau 0 di sini kan jadi tidak terdefinisi turunannya. P0 artinya udah gampang 0 ya. Udah, ini titik kritisnya. Ya, titik kritisnya artinya min 1, 0, 1, 8 titik kritisnya. Terus nilai minimum maksimumnya kita ngelihat dari nilai si P-nya. Nilai P ketika sudah disubstitusi titik-titik kritisnya. Yang terkecil itu ini. Ya, berarti ini nilai minimumnya. Sedangkan untuk yang nilai maksimumnya ini. Ya, jadi nilai minimum sama maksimumnya ada di titik-titik ujungnya. Ini maksimum. Ya, itu nomor 3. Sekarang lanjut nomor 4. Oke, kalau nomor 4 di sini kemonotonan. Interval kemonotonan. Ingat ya kalau kemonotonan artinya turunan pertama. 4 AX-nya X pangkat 2 per 3. Aduh, ini jelek. Dikurang X pangkat 5 per 3. Oke, ini langsung aja hitung turunan pertamanya. Jadi 2 per 3 X pangkat min 1 per 3 dikurang 5 per 3 X pangkat 2 per 3. Kalau ditulis bentuknya jadi gini ya. X akar pangkat 3. Ah iya, jelek. Akar pangkat 3. Nah, kalau yang ini 5 X 2 per 3 per 3. Ini kalau mau disamain penyebut jadinya 2 min 5X. Ininya jadi 3 akar X pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari X. Oke. Sama ya, ini kalau mau cek tanda kita harus lihat dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya, berartinya di sini X sama dengan 0. Gampang ya. Pembuat nolnya di sini pembuat 0 2 min X ini 0 antara 2 min 5 X-nya yang sama dengan 0 gitu ya. Berarti jadi X sama dengan 2 per 5. Kita harus ngecek juga nih di X-nya sama dengan 0. Di penyebutnya kalau yang 0 juga gitu. 0. Karena di sini yang dia tidak terdefinisinya ya. Berarti X-nya sama dengan 0.
Cek tanda. Cek tanda. Sorry, miring. Oke, berarti kalau yang ini bulatan kosong aja ya, biar nggak dianggap boleh gitu si nolnya. Oke, ini 0. Terus 2/5. 2/5. Ini. Benar ya? Nanti tinggal cek tanda. Kalau saya dapatnya min plus min. Nanti kalian cek sendiri ya. Cek tanda mah gampang. Gitu-gitu aja dah. Ya, jadi di sini dapat interval kemonotonannya. Selang kemonotonan, interval kemonotonan, interval ya. Saya samain istilahnya. Interval kemonotonan. Monoton naik pada 0 sampai 2/5. Monoton turun pada tak hingga sampai 0. Gabung 2/5 sampai tak hingga. Itu. Oke ya. Kemonotonan gampang ya. Turunan pertama aja. Terus kita lanjut ini ya. Interval kecekungan. Nah, kalau kecekungan di sini turunan kedua. Berarti di sini kita harus hitung sampai turunan kedua. Jadi GX-nya di sini 9X pangkat 4/3 kurang 2X² plus 1. Turunan turunan pertamanya, jadi langsung aja ya. 9 dikali 4/3, 12X 1/3 dikurang 4X gitu. Ya. Untuk turunan keduanya jadi 4X min 2/3 dikurang 4. Oke. Terus pembuat nol. Pembuat nolnya 4X min 2/3 min 4 sama dengan 0. Ya, jadi di sini tuh kita dapat 1/X² akar pangkat 3 sama dengan 1 jadinya. Ya, ini X sama dengan atau ya bolehlah nggak apa-apa kayak gini juga ya. X sama dengan -1 atau X sama dengan 1. Oke, cek tanda. Cek tanda. -1, 1. Saya dapatnya min plus min. Artinya di sini kecekungan ya, kecekungan. Cekungannya cekung ke atas. Kalau cekung ke atas dia yang positif ya, cekung ke atas pada -1 sampai 1 ya, selang -1 sampai 1. Terus cekung ke bawah yang turunan keduanya negatif ya, pada -4 hingga sampai -1 gabung 1. 1 sampai tak hingga gitu. Ini aja ya. Ditanya titik belok juga nggak? Oh iya, titik beloknya ya. Titik beloknya, titik beloknya ini jadi -1 ya. Karena di sini dari -1 kiri sama kanan beda ya tandanya. Min sama plus. Berarti di situ jadi titik beloknya. Berarti kita harus hitung dulu nih. G-1 sama G1-nya. Titik belok. G-1 artinya di sini jadi 9 kurang 2 tambah 1 alias 10, 8 ya. Terus buat yang G-1-nya, kalau buat G1 sama ya, G1 juga sama. G1 juga 8. Berarti titik beloknya -1,8 dan 1,8. Gitu.
Ini nomor 5 ya, sekarang nomor 6. Tentukan semua titik kritis dari F. Oke. Kemudian gunakan uji turunan pertama atau kedua. Ini salah satu ya. Boleh pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Oke. Yang B, GX-nya 10X pangkat 13/5. Ini enggak. Oke. Min 13 X kuadrat tambah 4. Artinya turunan pertamanya jadi ini dikaliin ya. 26X jadi pangkat 8/5 dikurang 26X tambah 4 gitu. Mau uji turunan pertama atau kedua buat yang ini? Ini kedua Itu aja ya. turunan pertama 4 masuk, Kak. Iya benar, nol ya. Gawat ini mah. Untung bukan di ujian ya. Habis ya turunan dari 4 diturunin mah. Bentar, Kak. Tentukan, oh ini harus nentuin titik kritisnya dulu ya semua ya. Dari F kemudian gunakan uji turunan pertama dan kedua. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti di sini kalau di ini nggak dibatasin ya. Jadi kalau buat yang B, karena kita nggak dikasih intervalnya ya. Jadi maksudnya interval tuh ini si domainnya ya. Karena nggak dikasih domainnya, jadi nggak punya titik ujung. Oke, buat titik kritisnya. Titik kritis. Ya, jadi titik ujungnya tidak ada. Berarti antara titik stasioner atau titik singular. Kalau kayak gini ada nggak titik singularnya? Turunannya udah dapat ya. dua puluh Oke. enam X pangkat 8/5 dikurang 26X. Ini dia terdefinisi untuk seluruh bilangan real kan ya, X-nya ya. Untuk seluruh X bilangan real terdefinisi semua. Artinya nggak ada titik singular ya. Berarti kita cuma bisa cari titik stasionernya. Ini kalau mau ditulis 26X dikali X pangkat 3/5 dikurang 1 juga boleh ya. Jadi di sini kita dapat titik stasionernya. Ini buat yang ini saya tulis deh titik ujungnya tidak ada. Titik ujung tidak ada. Terus titik singularnya tidak ada juga. Kalau mau kali kasih alasan biar lebih lengkap juga boleh ya. Titik stasioner. Titik stasionernya berarti dari sini aja ya membuat nolnya. X sama dengan 0 sama X sama dengan 1. Ya, X sama dengan 0 atau X pangkat 3/5 min 1 sama dengan 0 gitu ya. Kalau di solve persamaan ini dapat X sama dengan 1 gitu. Dari situ ya kenapa X sama dengan 1. Oke. Mau pakai uji turunan kedua. Uji turunan kedua artinya kita hitung dulu turunan keduanya ya. Uji turunan kedua artinya dari sini 26 dikali 8/5 X 3/5 ya dikurang 26. Oke, kita uji turunan kedua. Uji turunan kedua. Untuk X sama dengan 0 diperoleh G double aksen 0. G double aksen 0 min 26. Kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0, cekung ke bawah artinya maksimum. Artinya
maksimum, apa ini? Maksimum lokal terjadi di X sama dengan 0. Kalau mau nyari nilai maksimumnya juga boleh, berarti substitusi aja gitu ya. X-nya sama dengan 0, oh 4 gitu ya. Dengan nilai maksimumnya adalah 4 gitu, biar lebih panjang. Oke, untuk X sama dengan 1 diperoleh G double aksen 1 sama dengan 26 kali 8 per 5 kurang 26. Oke, ini mah obvious ya, lebih besar dari 0. Ya, artinya minimum lokal. Jadi di X sama dengan 1. Begitu. Ini ya uji turunan kedua. Maaf kamu tanya Kak. Ya, Jadi yang titik ujung kenapa nggak ada ya? Itu gimana Kak? nggak ada. Kamu mau titik ujungnya berapa? Artinya karena nggak dikasih tahu atau memang kalau dicari pun nggak ada Kak? Iya, ini kan dia kalau suku banyak ini bukan polinom juga sih sebenarnya ini ya. Ini X-nya itu terdefinisi untuk seluruh bilangan real, betul nggak? Oh iya Kak, benar-benar. Betul ya. Jadi Oke. masa mau di titik ujungnya minta hingga sama tak hingga kan enggak ya. Minta hingga sama tak hingga itu notasi aja, bukan titiknya. Notasi untuk satu bilangan yang sangat besar gitu. Eh, ini ya. Ini dengan menggunakan uji turunan kedua. Nanti kita lanjut yang dulu deh. Wah, hari ini nggak keburu dibahas semua. Berarti ini mah yang tanda biru ya, banyak banget. Ini baru nomor berapa nih? Nomor 6 Eh, G aksen teta ya. Jadi ini G tetanya udah dapat. Kita hitung G aksen tetanya. Jadi cos 2 teta dikali turunan dalamnya, aturan rantai ya, kali 2. Dikurang. Ini 2 cos. Cos teta diturunin jadi sin teta ya. Ada negatifnya. Jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Positif 2 sin teta. Min 1. Nah, konstanta diturunin 0 ya. Jangan salah kayak saya tadi. Cos 2 teta di sini saya ganti jadi 1 min 2 sin kuadrat teta. Ini ya. Jadi kalau di ini biar pelan-pelan ya gini aja ya. Saya tulis sin kuadrat teta tambah 2 sin teta. Alias di sini jadi 2 min 4 sin kuadrat teta tambah 2 sin teta. Oke, membuat nol. Membuat nolnya 2 min 4 sin kuadrat teta tambah 2 sin teta sama dengan nol. Bagi 2 aja dulu semua ya. Min 2 deh bagi min 2 ya. Kalau dibagi min 2 hasilnya jadi dapat 1 min 1 tambah 2 sin kuadrat teta minus sin teta sama dengan nol. Supaya lebih enak gitu ya dilihatnya ya. Di, ini mah cuman ganti urutan aja. Oke, bentuknya jadi persamaan kuadrat ya. Ini mirip-mirip 2P kuadrat min P min 1 sama dengan nol. Gitu ya. Dengan P-nya sama dengan sin teta gitu. Tapi kalau nggak mau dibikin gini juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa langsung silahkan. Jadi 2 sin teta kali sin teta sama dengan nol. Karena ini min 1 curiganya gini gitu ya. Tinggal cari mana yang positif. Kalau 2 sin dikali, ini karena dia negatif ya, berarti yang 2 sin teta dikali min 1. Nah, ini benar, yang ini negatif karena lebih kuat gitu ya. Berarti yang ini positif. Jadi dari sini kita dapat pembuat nolnya adalah
sin theta sama dengan min setengah, sin theta sama dengan 1. Oke, cari inverse-nya. Ini mah langsung aja ya. Jadi tetanya ini ada dua. Dari sin theta sama dengan min setengah, itu tetanya aja ada dua. Tetanya ini ya, daerah batasnya. Min pi sampai pi. Titik ujungnya, min pi sama pi. Ini 5 pi per 6. Ini min pi per, pi per berapa? Pi per 6. Ya, kalau yang ini tetanya, teta 3 deh ya. Teta 3-nya di sini pi per 2. Kalau nggak tahu ini dapat dari mana, pelajari sendiri, baca lagi ya, trigonometri ya, lihat-lihat lagi. Dia nilai negatif sama positifnya di kuadran berapa? Kalau buat di kuadran 4 sama 1 ya. Kalau yang ini, enggak deh, ini semua ya. Min pi sampai pi, iya, iya, iya. Ini kepake semua, 1, 2, 3, 4. Nanti cari ya, ingat-ingat lagi. Oke, udah dapat ini pembuat nolnya, cek tanda. Cek tanda ini. Jadi dapat 3 titik, min 5 pi per 6, min pi per 6, sama pi per 2. Ini nggak sesuai ya skalanya ya, nanti dirapihin aja untuk. Kalau dari saya di sini dapatnya plus, min, plus, plus. Ya, kita kalau dari uji turunan pertama ya, tadi yang sebelumnya udah uji turunan kedua, sekarang yang uji turunan pertama. Kalau dari uji turunan pertama kita lihat dari kemonotonan. Itu ya. Berarti di sini kita dengan uji turunan pertama melalui uji turunan pertama diperoleh maksimum lokal terjadi di X sama dengan ini ya, maksimumnya. Ini max. Kalau yang ini minimum. Dan minimum lokal terjadi di X sama dengan min pi per 6. Gitu. Udah ya. Jadi ini minta apa lagi sih? Titik kritis. Titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Kalau titik kritis, titik kritisnya tadi ya kelewat ya. Kok lupa. Titik ujungnya saya nggak langsung nggak tulis X sama dengan lagi ya. Titik ujungnya berarti min pi sama pi. Karena dikasih ini. Nggak ujung juga sih sebenarnya karena dia di sini interval buka ya. Tapi nggak apa-apa, tulis mah tulis aja. Tapi dia nggak include harusnya. Stasioner, titik stasionernya ini. Ya, titik stasionernya ini. Titik stasioner. Titik stasioner itu ini. Min 5 pi per 6, min pi per 6 sama pi per 2. Nggak ada titik singular ya, karena continue. Turunan pertamanya continue di selang yang diberikan. Titik singular tidak ada. Oke, terus
Tadi nomor 6 ya, sekarang nomor 7 ya. Nomor 7. Interval kemonotonan, interval kecengungan, dan titik ekstrim lokal dari fungsi-fungsi dengan turunan berikut. Jadi di sini yang diberikan hanya f aksennya. Turunan pertamanya. X pangkat 3, X min 1, X min 2. Oke, supaya nanti nggak terlalu panjang gitu ya, kalau pakai turunan, kan mau nyari turunan kedua, karena di sini diminta kecekungan. Berarti nggak apa-apa lah, kita hitung aja ya. Kita buka. Coba jadi suku banyaknya gimana. Ini biarin dulu X pangkat 3. Kalau yang ini hasilnya jadi X kuadrat min 3X tambah 2. Betul ya? Nah, ini jadi lebih gampang. X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3. Gitu ya. Daripada nanti kalau nurunin harus pakai aturan perkalian. Ada 3 suku lagi. Panjang ya. Jadi lebih gampang ini. Dibuka aja. Nggak susah. Kebetulan nggak susah. Sekarang kita mau ngelihat kemonotonannya dulu ya. Interval kemonotonan. Kemonotonan. Ini pembuat nolnya. Membuat nol. Oke, jadi di sini X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Ya, ini maksudnya pembuat nol dari X pangkat 3, X min 1, X min 2 sama dengan 0. Jadi dapat 3 titik ini ya. Terus kita cek tanda. Cek tanda. 0, 1, 2. Saya dapatnya min plus ya. Min plus. Jadi selang kemonotonannya monoton naik pada 0, 1 gabung 2 tak hingga. Terus monoton turun pada minta hingga sampai 0. Terus dilanjut 1 sampai 2. Oke ya. Ini dari uji turunan pertama melalui uji turunan pertama diperoleh minimum lokal ya. Minimum lokal terjadi di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 ya. Jadi yang ini. Ini minimum, ini minimum lokal juga, ini maksimum. Gitu. Sama di sini maksimum lokal. Maksimum lokal gitu ya di X sama dengan 1. Ya, nanti tulis lengkap sendiri aja. Oke, terus tadi ini kita udah dapat F aksennya 5X pangkat 4 min 12X pangkat 3 tambah 6X kuadrat. Ini ya tadi ya? Kok beda? Kita tuh belum ngitung. Belum ngitung F double aksennya, sorry. Ini F aksennya dulu. F aksennya X pangkat 5 min 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3. Berarti di sini turunan keduanya jadi 5X pangkat 4 min 12X pangkat 3 tambah 6X. Ya, membuat 0. Membuat 0. Jadi 5X pangkat 4 minus 12X pangkat 3 tambah 6X sama dengan 0. X kuadrat.
tambah 6 sama dengan 0. Kalau yang ini pakai rumus ABC ya. Gunakan quadratic formula. Kalau yang Maaf, Kak. ya, Itu 6x dikeluarin x kuadrat jadi bukannya 6 per x, Kak? sorry. Ini 6x kuadrat ya, turunan keduanya. Oh, dari turunan kedua. Oke, makasih, Kak. Oke. Tadi saya kelupaan pangkat duanya. Jadi harusnya ini ada 6x kuadrat ya. Oke, jadi di sini pembuat nolnya dapat x sama dengan 0 kalau x-nya sama dengan 6 min akar 6 per 5. X-nya 6 tambah akar 6 per 5. Gitu ya. Jadi ini kalau pakai rumus ABC, kuadratik formula gitu ya. Jadi dapat ini X-nya. Nanti hitung sendiri aja. Yang saya dapat ini. Kalau salah nanti kalian tinggal ganti aja. Oke. Ini nanti cek tanda. Cek tanda. 6 akar 6 per 5. 6 tambah akar 6 per 5. Ya, nanti cek tandanya juga kalian lihat lagi. Ya, ini saya dapatnya positif, positif, negatif, positif gitu. Jadi di sini cekung ke atasnya notasinya kalian tulis sendiri aja ya. Di sini saya biar cepet aja deh. Soalnya takutnya ini masih banyak banget soal yang belum kebahas ya. Jadi nulis notasinya mas sendiri. Ditanya titik belok juga nggak? Kalau ditanya titik belok nanti enggak ya? Oke, enggak. Sip, nggak usah berarti titik belok. Kelamaan nih saya nih bahas soalnya. Soalnya kalian yang rugi jadinya. Saya ngebut. Misalkan f suatu fungsi yang memiliki turunan di mana-mana dengan grafik turunan sebagai berikut. Oke, dikasih grafik turunannya. Jadi ini f aksennya. Jadi dari sini langsung aja ya f aksennya. Ini saya tulis yang ada perubahan tanda. Berarti ini -1, 0, 2. Jadi dapat positif, negatif, positif, positif. Ya, F double aksennya. F double aksennya, kalau ada F double aksen berarti saya ngelihat kemonotonan dari F aksennya gitu ya. Ini, oh ini udah dikasih ya. X-nya -3/5. Berarti ada di sini kurang lebih gitu ya. -3/5. Karena dia di sini monoton turun, berarti negatif gitu. Terus sampai di titik 4/5, ini 4/5. Karena monoton naik, berarti di sini turunan keduanya positif. Terus dia kedua monoton turun, artinya dia negatif, di sini positif lagi. Gitu ya. Terus pertanyaannya apa? Belum di screenshot. Tadi yang ini udah apa? Astaga, aja juga belum di screenshot. Ah, ya, ini. Oke, interval kemonotonan dan kecekungan. Ini saya dari yang cek tanda ini, nanti kalian bikin sendiri ya interval kemonotonannya ya. Ini saya tandain aja. Berarti ini monoton turun, monoton naik, turun, naik, naik. Ya, sedangkan kalau yang ini cekung ke bawah, atas, bawah, atas, gitu. Oke, itu yang A. Kalau yang B, maksimum lokal X sama dengan -1. Sama ya, ini uji turunan pertama. Ini uji turunan pertama, itu. Terus minimum lokal. Minimum lokal. Ya, di X-nya sama dengan
Apa 3? No. C, kalau buat yang C, tentukan semua nilai C sehingga CFC adalah titik belok. Berarti yang terjadi perubahan kecekungan. Ya, ini berarti. C-nya min 3/5 F 3/5 gitu ya. Ini karena nggak dikasih tahu fungsinya apa, ya udah gitu ya. Jadi nyatakan dalam F aja nggak apa-apa. Cukup gitu aja. 4/5 F 4/5 sama yang terakhir 2F2. Gitu. Ya, ini titik beloknya. Itu nomor 8, sekarang nomor 9. Sketsa. Aduh, sketsa panjang. Sketsa. Sketsa di sini kita awal nentuin domainnya dulu. Domainnya berarti di sini nggak dibatasin juga kan ya dari soalnya ya. Karena nggak dibatasin, terus di sini dia polinom, suku banyak ya. Berarti di sini domainnya adalah bilangan real. Oke. Karena domainnya bilangan real, artinya di sini range-nya bilangan real juga ya. Jadi kita udah dapat di sini domain sama range-nya bilangan real. Oke. Terus biasanya di sini cari juga si titik-titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu Y dulu ya, kalau yang memotong sumbu Y gampang. Artinya X-nya sama dengan 0. Kalau disubstitusi X-nya sama dengan 0, kita dapat Y-nya sama dengan 2 ya. Nah, ini yang susah nih, memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X artinya Y-nya yang sama dengan 0. Artinya kita harus mencari nilai X supaya Y-nya 0. 6x pangkat 5 min 10x pangkat 3 tambah 2. Ya, ini hasilnya koma-koma lagi. Jadi untuk sementara yang ini saya skip dulu ya untuk mencari nilai X-nya. Susah. Sulit untuk mencari nilai X yang memenuhi secara analitik. Hmm, Ya, jadi sementara di skip dulu aja kalau yang ini. Terus dari sini kita cek turunan pertama. Ya, turunan pertamanya. Ini berarti langsung aja kemonotonan gitu ya, jangan turunan pertama lah. Biar lebih keren gitu ya, kan udah sama pintar ini. Kemonotonan, berarti Y aksen gitu ya, Y aksennya 30x pangkat 4 minus 30x². Plus 2 diturunin 0. Jadi 30x², x² min 1. Kalau difaktorin lagi jadinya x min 1, x plus 1 gitu. Oke, jadi kita dapat pembuat nolnya. Pembuat nolnya langsung aja ya. X sama dengan 0, X sama dengan 1, sama X sama dengan min 1. Itu. Cek tanda. Cek tanda. Berarti di sini min 1. 0 apa di situ. Ini 0, ini 1. Oke. Yang saya dapat di sini. Jadi gini ya. Plus, negatif, negatif, plus. Berarti di sini dia naik, turun, turun, naik gitu. Nah, ini kotakan dulu. Terus kecekungan. Cekungannya berarti kita lihat dari turunan kedua. Tidak ada F, di sini pakainya Y. Y double aksennya jadi 120x pangkat 3 dikurang 60x ya. 60x. Ini saya keluarin lagi. Ini jadi 2x² min 1. Betul ya.
Nanti cek lagi ya, takutnya ada hitungan saya yang salah ini. Cek, tanda. Cek tanda, saya dapatnya 0. Di sini min 1/akar 2 sama 1/akar 2. Gitu ya. Jadi di sini min plus. Ini cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah lagi, cekung ke atas lagi. Gitu. Oke, sketsa grafik. Nah, ini gambar saya jangan di ini ya, jangan benar-benar diikutin gitu. Ini saya kalau di sini gambarnya jelek kalau digital gini. Menyon gini. X, Y. Mana nih tadi? Ke monotonan. Di 0, oh di -1, 0, 1. Katakanlah ini -1-nya gitu ya. Di sini 1. Ini saya tambahin. Katanya di -1 itu, di sebelah kiri ya, sebelah kiri -1 itu dia naik. Terus sebelah kiri -1 juga dia tuh cekung ke bawah sampai 0 ya. Aduh, gambarnya gimana nih? Cekung ke bawah dia 0. Ini ya, dia naik tapi cekung ke bawah. Terus dari -1 sampai 0 dia cekung, dia monoton turun tapi cekung ke atas ya. Cekung ke atas berarti ini lah ya. Nah, ini yang terjadi perubahan kecekungan di sini itu adalah min 1/akar 2. Ini tadi X. Nah, ini nih hati-hati nih. X-nya 0 itu ketika di Y-nya sama dengan 2. Nah, nggak boleh kayak gini berarti gambarnya. Salah. Bentar ya, susah nih gambarnya. Saya naikin deh. Ini perubahan. Ini gitu ya. Nah, ini teh di duanya di sini gitu. Ini saya geser aja berarti -1-nya. Ya, nah, -1-nya di sini. Perubahan kecekungan. Misalnya di sini gitu ya, perubahan kecekungannya. Nanti kalian gambarnya mah lebih rapih. Jangan kayak saya. Tidak rapih. Oke. Terus, terus dia turun. Turun tapi dia cekung ke bawah. Masih turun di sini. Turun tapi cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Ini gitu ya. Terus dia terjadi perubahan kecekungan juga. Ini kali ya gambarnya ya. Aduh, hapus. Ini di 1. Ini yang perubahan kecekungan kurang lebih misalnya di sini. Ya, ini di min lagi. 1/akar 2. 1/akar 2. Gitu ya. Kalau gambar sendiri kurang lebih kayak gitu. Coba ya, kita lihat di Desmos. Jadi buat ada perbandingannya ya, benar atau enggak gambarnya. 6x⁵ kurang 10x⁵ 2. Oke, ini ya, nanti saya kirim gambar. Nah, gambarnya gini ya, lebih manusiawi daripada yang saya gambar ya. Yang saya gambar nggak terlalu bagus. Oke, kayak gini ya. Tip. Ini tadi nomor 9.
Kita lanjut dulu ya. Stage nomor 11. Nah ya, jadi kalau gambar sketsa kayak gini pasti harus ngecek dulu gitu ya kemonotonan sama kecekungannya buat ini ngebantu ngegambar. Sketsa grafik fungsi yang memenuhi semua informasi yang diberikan. F continue pada 1 sampai 5. Berarti di sini domainnya 1 sampai 5 ya. Dan memiliki turunan kedua pada 1 sampai 5. Yes, interval buka. Gambar dulu di sini. Ini sumbunya. Bentar ya, ini kita ikutin aja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Gak apa lah ya. X. Ini gitu. F1 sama dengan F1 sama dengan F5 sama dengan 3. Ya, berarti ini 1, 2, 3. Tiganya di sini gitu ya. Jadi ini F1-nya 3. Ini saya warna lihat ya. F1-nya 3, F5-nya 3 juga di sini. F2-nya 0, F3-nya 1. Kok 0 di sini? 0 di sini ya. 0, 3, F4-nya 2. Gini. Oke. Terus turunan pertama kemonotonannya bukan kemonotonan di sini dia nyari ini F aksen 2 sama F aksen 4 berarti di turunan kedua sama turunan keempat di situ kemiringannya mendatar ya sejajar sama sumbu X berarti ditandain dulu ini garis singgungnya di sini datar itu ya di titik itu 2 sama 4 nanti kalau mau dihapus hapus aja. Terus di sini kemonotonannya monoton naik pada 2 sampai 4. Oke. Dari 2 sampai 4 dia monoton naik. 4 sampai 5 juga monoton naik. Jadi 2 sampai 4, 4 sampai 5 monoton naik. Terus monoton turun di 1 sampai 2. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau dari gambar grafiknya gitu ya. Ininya. Satu. Bentar. 1, 5, 2, 4 gitu ya. Berarti di sini negatif, positif, positif. Oke, ini kemonotonan. Kemonotonan. Sama buat yang kecekungannya. Cekungan. Ini 1, ini ujungnya ya, saya tulis ya. Ujungnya 5, 2, 3, 4. Negatif di 3, 4. Negatif, berarti ini. Positif di 1, 2. Positif. Dan 4, 5. 4, 5 positif. Ini turun, ini naik, ini naik. Gitu. Oke. Berarti buat yang di 1 sampai 2, karena dia monoton turun sama cekung ke atas, berarti gini ya jadinya ya. Ya, kurang lebih lah gini ya. Terus dia di 2 sampai 3 naik ya. Naik, mungkin nggak kalau misalnya dia cekung ke bawah. Nggak mungkin ya. Kalau cekung ke bawah, dia jadi kayak gini, patah. Sedangkan dia bilang memiliki turunan kedua pada 1,5 dan kontinu gitu. Jadi nggak mungkin patah. Jadi makanya di sini di 2 sampai 3 harus cekung ke atas juga gitu ya. Jadi di sini harus cekung ke atas gitu ya gambarnya. Oke. Terus dari 3 sampai 4, 3 sampai 4 dia monoton naik juga, tapi dia cekung ke bawah. Jadi di sini ada perubahan kecekungan gitu ya. Gini jadinya. Oke, gini. Terus di 4 sampai 5 naik dan dia cekung ke atas. Jadi gini, gitu. Ya, jadi ini grafik si fungsinya. Fungsi f. Ini fx gitu. Ini
Ini yang si garis singgungnya tadi mau dihapus juga boleh. Harusnya agak mendatar nih di bagian sini. Gini nih. Nah, di ini terus. Oke, nah gini ya. Oke, mudah-mudahan udah lebih kelihatan ya. Jadi di sini garis singgungnya datar. 11, terus 13. Duh, ini mah banyak gambar nih. Banyak gambar. 13 menit lagi. Nah, keburu ini mah sampai nomor 23. Hmm. Ini F aksen yang diberikan sketsa grafik. Sama ya tadi ya. Buat yang F aksen X-nya, saya kebiasaan jadi udah nggak apa-apa. Ini gambarnya jadi 0, 2 ya pembuat nolnya. Dia di sini positif, negatif, positif. Artinya di sini kita bisa dapat juga buat yang turunan keduanya dari kemonotonannya. Berarti di sini ketika di X1 ya. Jadi ini monoton turun artinya negatif. Di sebelah kanan satu dia monoton naik ya, jadi positif. Artinya di sini gambar gambar F-nya ya, sketsa grafik Y sama dengan Fx. Terus dia melalui titik P, Q, R. Berarti gambarnya jadi gini ya. Nah, di sini perubahan kecungungannya. Ya, jadi dari tak hingga, min tak hingga sampai 1 cekung ke bawah. Ya, ini cekung ke atas. Ini kurang lebih gitu ya gambarnya ya. Gampang ini mah. Sketsa aja. Oke, nah nomor 15 masuk soal cerita. Soal cerita di sini cuman sampai fungsinya aja. Kalau mau dilanjutin penyelesaiannya sampai menjawab yang ditanya dari soal boleh ya. Gambarnya dulu. Oke, seorang peternak di sini ingin memagari padang gembala yang terletak di tepi sebuah sungai. Padang gembala berbentuk persegi panjang. Jadi di sini sungainya nih. Ini sungai. Sungai. Ya, jadi ini di tepi sungai. Nah, terus yang mau dipagari itu selain yang di tepi sungainya. Ya, ini pagar. Oke. Terus di sini mempunyai luas. Luasnya adalah 200 meter persegi. Jadi kalau yang ini sama ya. Ini P, ini L. Saya contohin sekali aja ya. Jadi ini mirip kayak di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian kalau ada variabel-variabel gini, karena di soalnya belum dikasih, berarti kalian definisiin dulu. Definisikan P dan L ya. Jadi ini cuma dua variabel aja. P dan L sebagai panjang dan lebar padang gembala. Padang gembala ya. Dengan P lebih besar dari 0 dan L-nya pasti lebih besar dari 0 juga ya. Karena di sini kita ngomonginnya udah panjang. Nggak mungkin negatif. Diberikan luas padang gembala adalah 20.000 meter. Terus di sini misal A menyatakan luas padang gembala, maka A sama dengan P dikali L ya. Jadi dapat 20.000 sama dengan P dikali L ya. Ini bebas ya yang mana yang mau diganti.
ukuran sama aja sih. Jadi kalau kalian mau nyatakan L sama dengan atau yang P sama aja. Oke, berarti di sini jadi L-nya itu 20.000 P. Ya, misal F, fungsi F gitu ya. Fungsi F menyatakan kawat pagar yang digunakan untuk padang gembala. Di sini fungsinya bergantung terhadap terhadap panjang ladang gembala. Ladang gembala. Maka FP gitu ya. FP sama dengan apa nih berarti? Kalau mau ngitung pagarnya berarti P-nya dikali 2 ya. Yang ini panjang yang bawah sama panjang yang atas itu adalah P. Betul ya? Jadi di sini rumusnya jadi 2P tambah L sebenarnya. Ya, jadi ini panjang kawat yang diperlukan adalah 2P tambah L. Nah, tapi L-nya udah dapat tuh. Ya, jadi supaya nggak dua variabel gitu. Jadi supaya satu variabel, L-nya di sini kalian ganti. Jadi 20.000 dibagi P. Ya, oke. Dapat ini fungsinya. Jadi buat nyari nilai minimumnya sama gitu kayak tadi ya. Turunan pertama, kamu mau pakai uji turunan kedua juga boleh. Oke, itu ya. Nomor 15. Sama penulisan lengkapnya kayak tadi. Ya, jadi didefinisikan segala macam. Oke, sekarang nomor 16 di sini langsung ininya. Langsung kotretannya ya. X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Saya nyatakan dalam Y, berarti di sini Y kuadrat per 4 sama dengan 1 min X kuadrat per 9. Artinya di sini jadi Y kuadrat sama dengan 4 min 4 per 9 X kuadrat. Y-nya plus minus akar 4 min 4 per 9 X kuadrat. 4-nya mau dikeluarin boleh ya, bebas. Terus di sini yang pasti X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi ini teh ada gambar elips gitu ya. Ada gambar elips, berarti ini min 3, 3, min 2, 2. Ini nggak proporsional ya. Nanti kalian gambar mau proporsional. Ini biar cepat aja saya. Terus di sini mau digambar persegi panjang gitu ya di dalam elipsnya. Nah, cari panjang keliling, tentukan keliling minimum. Gitu. Berarti di sini kelilingnya adalah keliling. Berarti karena udah dinyatakan dalam Y, berarti kelilingnya misal fungsinya K gitu ya. Kalian definisiin berarti jadi KX. KX. Nah, di sini saya cuma ngelihat salah satu sisi. Kuadran, sorry ya. Jadi di sini kan kuadran 1, 2, 3, 4. Dan dia di sini sama semua. Oke? Artinya saya di sini lihat satu aja. Panjang X sama Y-nya. Ya, berarti di sini karena dia kena, ya jadi di sini si persegi panjangnya itu harus menyentuh ya, menyentuh si elipsnya, si kurva ininya. Kurva X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 4 gitu ya. Nah, artinya di sini X, Y. Ya, berarti Y-nya itu adalah yang ini. Ya, karena di sini di kuadran 1, di kuadran pertama, berarti kita pakai Y-nya yang positif. Ya, jadi di sini fungsinya jadi 4, ya, 4 dikali. Karena kalau mau keliling kan kita harus menghitung semuanya. Nah, nih. Ya, kalau keliling berarti kita harus menghitung ini semuanya gitu. Tapi karena kita hanya menghitung satu sisi, artinya 4 dikali ini. Ya, 4 dikali yang warna oranye.
X ditambah akar 4 min 4 per 9 X kuadrat. Gitu. Ya. Kalau 4-nya mau dikeluarin silahkan. Oke. Ini rumusnya ya, fungsinya. Nah, cukup sampai fungsi. Wah, TNR-nya minggu depan aja ya. Kita nggak kebahas nih TNR-nya di pertemuan ini. Oke, ini saya langsung gambar aja. Kalau buat yang ini, gambar gambarnya jadi gini ya. Ini A lagi. Ini X, ini X, ini Y. Kamu tarik garis gitu ya. Ini adalah si titik A-nya. Titik A, katakanlah dia di A gitu ya. Ini di B, ini B kecil. Ini 3,3-nya. Ini 3, ini 3. Ya, ini gambar grafiknya. Oke. Tentukan panjang minimum. Kalau panjang minimum, L ya. L, A gitu misalnya. Oke, L, A di sini. Berarti panjang. Panjang jadinya Pitagoras aja ya. Berarti yang ini kan panjangnya A, yang ini B. Jadi sebenarnya kalau dari dua variabel, A, L, A, B, ini sebenarnya jadi A kuadrat tambah B kuadrat, Pitagoras. Tapi kalau kayak gini kan susah ya nyarinya ya. Jadi mau dinyatakan sebagai satu variabel. Berarti kita harus mencari hubungan antara A sama B. Kalau dari saya, sudut pandangnya ini ngelihat dari kemiringannya. Ya, ngelihat dari kemiringannya. Artinya, ini kan titik B itu adalah 0, B, sedangkan untuk yang titik A adalah A, 0. Ya, jadi dari gradien M ya. Berarti saya dapat 6 kurang 3, kok 6? B, tulisan sendiri salah. Ya, jadi B kurang 3 dikurang, dibagi 0 kurang 3, itu harus kemiringannya itu sama dengan yang bagian bawah. Jadi saya ngelihat kemiringan yang ini sama kemiringan yang bagian bawah. Itu harus sama kemiringannya ya. Jadi yang ini 3 kurang 0, 3 kurang A. Gitu ya. Jadi saya dapat B min 3 sama dengan min 9 dibagi 3 min A. Alias B sama dengan 9 A min 3 plus 3. Kalau disamain penyebut, jadi 9 tambah 3A min 9. A min 3. Jadi dapat, ini habis ya, 3A per A min 3. Gitu. Ini B-nya. Artinya di sini si rumus L-nya, panjangnya, bisa kita nyatakan sebagai satu variabel. Ya, jadi A kuadrat ditambah 3A dibagi A min 3 kuadrat. Tuh. Oke, ini yang A panjangnya. Terus yang B, saya lebihin dikit nggak apa-apa ya. B-nya, kalau B-nya nyari apa? Minimum segitiga. Supaya nggak kebalik, yang ini saya pakai D aja ya, distance ya. Distance, pakai D. Kalau yang ini luas baru. Atau area aja ya, padahal nggak apa-apa. LA-nya berarti di sini setengah dikali A dikali kali B. B-nya adalah ini 3A, A min 3 gitu. Ya, udah dapat ya fungsinya. Oke, karena waktunya sudah habis, waktu tutorialnya, mohon maaf, jadi nggak ada sesi tanya jawab lagi. Nanti sisanya akan dibahas di minggu depannya. Sisanya ini udah tinggal teorema nilai rata-rata buat yang ini, pertemuan ini. Oke, terima kasih semua yang sudah ikut tutorial hari ini. Saya akhiri tutorialnya ya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.